Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denta Lunalia Zahira Tamam dari kelas 1112. Hari ini saya akan mereview tentang novel The God of Small Things yang telah saya baca. Yuk kita simak. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu siapa penulis dari buku ini. Penulis dari buku ini yaitu Arundhati Roy, dan ia membuat buku ini di I Am a Name Kerala India dan kemudian diterbitkan pada 1997. Ini tuh mengisahkan kehidupan keluarga IP, khususnya dua saudara kembar, yaitu Eshta dan Rahel. Cerita ini bergerak maju di tahun 1969 sampai 1993. Kisah ini dimulai dengan kembalinya Rahel ke rumah masa kecilnya setelah mengetahui bahwa Eshta juga telah kembali. Kemudian mereka belum bertemu sejak dipisahkan pada usia 7 tahun. Melalui kilas balik, terungkap bahwa kematian tragis sepupu mereka, Sopimol, serta hubungan terlarang antara ibu mereka, Amu, dengan Veluta, seorang pria dari kasta rendah, telah menghancurkan kehidupan mereka. Veluta difitnah dan dipukul hingga tewas oleh polisi. Sementara Eshta dipaksa memberikan kesaksian palsu yang menghancurkan. Bagi beberapa tema yang menurut saya menarik. Yang pertama itu tema cinta dan hubungan. Hubungan terlarang antara Amu dan Veluta melanggar norma sosial dan kasta, menunjukkan bagaimana cinta dapat dihancurkan oleh aturan masyarakat. Yang kedua, ada sistem kasta dan ketidakadilan sosial. Novel ini menyoroti diskriminasi yang dihadapi oleh Veluta sebagai anggota kasta Dalit, serta dampaknya terhadap individu dan keluarga. Yang ketiga, ada trauma dan ingatan. Pengalaman masa kecil yang traumatis membentuk kehidupan Eshta dan Rahel, menunjukkan bagaimana masa lalu terus mempengaruhi masa kini. Yang keempat ada politik dan perubahan sosial. Latar belakang politik Kerala pada masa tahun 1960-an termasuk gerakan komunis, memberikan konteks bagi konflik dalam cerita. Alasan kenapa bagian-bagian tadi itu menarik buat saya, karena dengan banyaknya konflik dan masalah yang terjadi di dalam buku ini, membuat saya tuh merasakan emosi yang telah dirasakan oleh si penulis. Jadi emosinya itu tersalurkan kepada sang pembaca. Kemudian, gaya penulisan yang digunakan oleh Arundhati Roy itu menggunakan narasi non-linier dengan bahasa yang puitis dan kaya metafora. Ia menggambarkan dunia melalui sudut pandang anak-anak, dengan permainan kata dan pengulangan frasa yang menciptakan nuansa khas dan mendalam. Gaya ini memperkuat tema kehilangan dan kepolosan yang hilang. Kemudian yang paling membingungkan menurut saya dari cerita di dalam novel ini, karena alurnya itu tidak berurutan, sehingga saya harus berpikir lebih keras mengenai isi dari buku ini. Untuk alur-alur yang awal sebenarnya nggak begitu menyudutkan ke satu atau dua anggota di dalam buku ini, tapi juga banyak, jadinya agak menghilangkan atau ngedistraksi kita buat nggak fokus sama beberapa anggota aja. Kemudian semakin lama, semakin menyudutkan ke beberapa pihak yang mungkin memang penting di dalam buku ini. Setelah baca buku ini sampai habis dan tuntas, saya merasa puas karena saya sabar membacanya, karena memang isi bukunya itu cukup membingungkan dan membuat terkejut, karena judul dari bukunya ini kan The God of Small Things ya. Jadi mungkin ini buku yang gak begitu berat untuk dibaca oleh seumuran saya. Kemudian setelah membaca ini, ternyata cukup berat, dan bahasa-bahasa yang digunakan itu memang bukan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Amat sulit untuk mengerti kata-kata di dalam buku ini. Nah, rating untuk buku ini menurut saya itu 9,5 karena kata-kata yang baru saya temui dari buku ini, kemudian cerita dan konflik yang mungkin akan menjadi pelajaran untuk saya di kehidupan yang asli. Banyak sekali makna dan moral yang tersiratkan di dalam buku ini. Sekian cerita dan review novel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.